Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau dan nanya pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Soghir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi nih kita di program live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Al Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah Ta'ala. Nah pemirsa, acara ini alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun lebih loh. Ustadz Nizar mengasuh acara ini, insya Allah ya, 1 tahun lebih ya, seingat saya ya. Nah, untuk itu, bagi pemirsa yang ingin menanyakan lebih jauh permasalahan-permasalahan yang dihadapi bersama keluarga terkait mengenai waris atau harta waris, bisa langsung bertelepon ke sini, ke 021 212 32 333, kode Jakarta ya, 021 212-32-333. Jangan ketukar. Kalau yang sebelumnya itu kodenya Jember, Jawa Timur 0331, yang sekarang 212-32-333 ya, untuk menanyakan dan ngobrol bersama langsung dengan Ustadz Nizar Sa'ad Jabal. Nah, untuk itu alhamdulillah Ustadznya sudah bersama kami. Tapi tunggu dulu, saya sebutkan dulu ya. Ada radio yang sudah merelay acara ini, radio anggota RTVC. Apa aja nih? Ada 9 radio. Pertama, radio Binbas Yogyakarta, kemudian radio Sahabat Tegal, berikutnya radio MD FM Probolinggo, lantas Amuba FM Pangkal Pinang, kemudian radio Sago FM Sumatera Barat, berikutnya radio Gema FM Bontang, kemudian radio Albina AM Bekasi, lantas radio Tuah FM Riau, dan terakhir radio Madinah Caruban. 9 radio yang merelay langsung acara ini. Baiklah, untuk itu bagaimana kalau kita sapa Ustadznya langsung? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Nah, Ustadz, monggolah kami dikasih sedikit petuah-petuah ya. Petua itu bermanfaat, terutama buat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan thayyiban mubarakan fih. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para jemaah, pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, dan para pendengar radio yang tergabung dalam acara siaran ini dimanapun Anda berada. Bicara harta tentu bicara sesuatu yang paling disukai oleh setiap orang. Ya. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah. Manusia ini memang mencintai yang namanya pasangannya. Laki menyukai perempuan, perempuan menyukai lelaki. Dan menyukai anak-anaknya dia. Ya. Dan juga mencintai harta emas, perak, ya, dan yang lainnya. Untuk itu, agar cinta kita ini nggak kebablasan, ya, nggak keluar dari koridornya, karena dari situ hawa nafsu dan syaitan itu akan masuk. Ya. Dia akan masuk lewat apa yang kita sukai. Akhirnya kita disuruh keluar oleh syaitan dari jalur yang sudah Allah tetapkan. Nah, itulah Allah turunkan syariatnya di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sebelum Al-Quran ini diturunkan, sebelum Rasulullah SAW diutus, manusia berada dalam kesesatan. Sesat itu kan artinya keluar dari jalur yang lurus. Agar kita terus berada di atas fitrah, di atas kesucian, di atas Islam yang benar, maka kita dituntut untuk terus berada di atas sirat mustaqim, yaitu Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin. Saya ciptakan hambaku ini, kata Allah dalam hadis qudsi, dalam kondisi suci, bersih. Tapi setanlah yang mengotori dan merusak kesucian ini. Jadi para pemirsa, para pendengar, dan para jamaah, teman-teman sekalian, inilah ujian berat kita untuk terus berada di atas Al-Quran Sunnah dalam segala kondisi kehidupan kita. Terutama dalam masalah urusan duit dan harta pembagian warisan. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya untuk saya, untuk pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Nah, banyak Ustaz. Semoga bermanfaat ya Ustaz ya. Baiklah Ustaz, ini kita langsung mulai dari pertanyaan pertama, bisa Ustaz? Ya. Baik, alhamdulillah. Ini pertanyaan dari Bapak Sohib, namanya Bapak Sohib di Jawa Tengah, pekerjaan karyawan honorer. Kemudian, Assalamualaikum Ustadz Nizar Sa'ajabal, mohon dijelaskan apa perbedaan hibah dengan wasiat serta penerapannya agar sesuai syariat Islam. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Terima kasih kepada Bapak Bapak Sahib ya, atas partisipasi dan pertanyaannya. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Secara sederhana, hibah itu bedain antara hibah dengan wasiat ya, secara sederhana ya. Hibah itu hadiah, pemberian. Hadiah. Ya. Diberikan kepada seseorang, kepada orang yang dia inginkan, siapapun orang itu. Di saat dia masih hidup, di saat dia sehat dalam hitungan manusia. Ya, dalam hitungan manusia, dia sehat walafiat. Diberikan kepada si B ini. Nah, di saat si A ini memberikan barang hadiah ini kepada si B, maka saat itulah barang ini sudah menjadi milik si B. Ini hadiah. Sedangkan wasiat itu pemberian si A kepada si B. Sama si A ngasih hadiah kepada si B. Tapi ada bedaannya di sini. Apa bedanya? Tapi barang ini akan menjadi milik si B kapan? Di saat si A ini sudah wafat. Ya, makanya wasiat ini disebut dengan istilah pesan si A kepada si B berkaitan dengan barang atau sesuatu. Ya, artinya berkaitan dengan nanti kondisi dia kalau sudah ada yang wafat. Nah, ini bedanya. Ya. Dan wasiat ada aturannya, ada kriteria dan ada syarat-syarat yang berlaku. Kalau wasiat, tidak boleh si penerima si B ini ahli waris. Dan yang diwasiatkan itu jika berkaitan dengan harta, maka tidak boleh dia lebih dari 1/3 dari total hartanya. Kalau hadiah, tidak ada aturan ini. Karena yang bersangkutan masih hidup, sehat walafiat, dan kepemilikan itu akan berubah saat itu. Ya, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah Ustaz. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Mas Sohib ya, semoga bisa dipahami atas penjelasan dari Ustaz Nizar ya. Baik Ustaz, ini sudah ada penelpon masuk, kita tanggapi boleh Ustaz? Ya. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Dari Bapak siapa di mana nih? Dari Abu Lubna. Abu Lubna di Tangerang. Baiklah, Abu Lubna di Tangerang. Kami mohon televisinya suaranya dikecil, volumenya dikecilkan. Tayyib. Ya. Sudah Pak. Ya sudah, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ya, jadi saat ini ibu kami itu menerima dana pensiun dari bapak kami yang sudah meninggal sekitar tahun 96 atau 97, Ustaz. Nah, bapak saya dulu pegawai negeri dan sampai saat ini ibu masih menerima uang pensiunan. Kami anaknya ada 8, 5 laki-laki, 3 perempuan. Apakah ibu kami berhak 100% akan uang pensiun itu, atau bagaimana cara jika tidak berhak semuanya, apakah cukup dengan pertelepon masing-masing anak untuk
menghalalkan uang warisan itu atau bagaimana Ustadz? Iya. Gitu. Iya. Ya, itu saja. Untuk ibu dengan berhak 100% dengan uang itu. Oh gitu. Iya. Iya. Cukup itu saja. Cukup. Baiklah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya Abu Lubna ya. Monggo Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah wa ba'd. Terima kasih Abu Lubna di Tangerang Namanya ya, bagus. yang mau telepon ke kita. Iya. Pulsanya berkurang gitu, telepon kita dibayar ya. Terima kasih untuk mendapatkan ilmu, memang seringkali kita harus begitu ya. Ya, pertanyaannya bagus ini Abu Lubna. Status uang pensiun bagaimana? Ya, uang pensiun ini kan muncul karena jeripaya seseorang selama sekian tahun. Ya. Jadi sekarang si A kerja. Dia kerja sudah cukup lama nih, sekian tahun dia bekerja. Lalu masuklah masa pensiun. Berapa lama? Usia 54 umpama, atau 55, 56. Dia masuk masa pensiun. Berapa lama? Ya, sejak umur 25 umpamanya, 20 atau berapa. Berarti kira-kira 25 tahun, 30 tahun dia bekerja di situ. Nah, ketika dia masa bekerjanya habis dengan sampainya usia tertentu, perusahaan atau pemerintah memberikan uang jasa atas apa yang dia perbuat. Berarti uang ini uang apa? Uang jeripaya. Kan tidak mungkin ya kalau bahasa kita ucuk-ucuk, atau ucuk-ucuk Mas. Tiba-tiba. Ya, tiba-tiba Mas Pongki. Jadi tiba-tiba pemerintah itu ngasih, ini kamu saya kasih uang pensiun, ini meninggal saya kasih uang pensiun. Kan nggak ada ceritanya sih. Jadi uang pensiun ini hasil apa? Hasil jeripaya, keringat seseorang sehingga keluar uang pensiun itu. Ya. Ya kan? Sekarang kalau ditanya, uang pensiun milik siapa? Nah, kalau yang bersangkutan masih hidup, ya tentu yang bersangkutan. Tapi kalau yang bersangkutan sudah wafat, berarti menjadi milik siapa? Milik ahli waris. Karena ini dari keringat dia, jeripayah dia. Jadi ini uang pensiun punya ahli waris. Ya. Siapa yang berhak? Para ahli waris. Apakah ibu berhak 100% dari harta itu? Tentu jawabannya tidak. Ya, karena ini uang waris. Peninggalan seseorang, ya, seperti si A punya uang di tabungan. Lalu si A wafat, punya siapa? Ya punya ahli waris berdasarkan kaidah-kaidah syar'i. Ya kan? Nah, apakah ibu berhak 100%? Tidak. Ahli warisnya, ibu ini salah satu dari ahli warisnya. Nah, umumnya kan mohon maaf, uang pensiun ini kan umumnya tidak besar. Lalu lantas apa? Ya kalau Anda mau meminta ya silahkan. Tapi alangkah baik uang pensiun ini bagi Anda relakan saja, ridhoin aja, kasih ke ibumu buat kepentingan ibumu. Jadi anak-anak yang 8 ini uang pensiun nggak banyak, Anda mau bagi 8, mau dapat berapa? Ya kan? Nah, alangkah baiknya sebagai bentuk bakti Anda sedekahkan hak Anda itu kepada ibu Anda. Masya Allah. Anda relakan sudah. Anda tanazul, Anda gugurkan hak Anda dengan cara memberikan hak Anda kepada ibu Anda. Wallahu a'lam. Wow, Masya Allah Ustaz. Maaf Ustaz, tadi Ustaz menyebutkan istilah tanazul. Apa Ustaz? Menggugurkan. Menggugurkan, ya. Yang seharusnya dapat, digugurkan gitu. Ya, saya dapat nih sekian. Iya. Berapa nih hak saya sekian? Ya sudah deh, saya kasih ke Mas Pongki aja deh. Makasih. Ya, ya. Baik. Ya, tapi nanti urusan sama studio. Setiap Ustaz, betul-betul. Seperti pemirsa saya tanazul, menggugurkan haknya ya, menggugurkan haknya diberikan kepada ini ya untuk sedekah Ustaz ya, bakti kepada ibu ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya seperti itu ya Abu Lubna, jawaban dari Ustaz seperti itu, semoga bisa dipahami dan semoga bisa diamalkan ya sebagai bakti kepada ibu. Baiklah, ini Ustaz, pertanyaan berikutnya dari sosial media kita di sini dari ibu apa bapak nih? Dari Ami ya, Ami. Pekerjaan, ibu, pekerjaan mengurus rumah tangga, provinsi di Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nizar, semoga dirahmati Allah dan dijaga oleh Allah. Amin, amin. Ana mau bertanya, apakah seorang istri yang suaminya meninggal, lalu istri menikah lagi, setelah masa iddah masih berhak mendapatkan harta waris dari suaminya pertama? Tanda tanya.
Syukran jazakumullah khairan. Jadi Ya. ya seperti itu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini menarik sekali pertanyaan dari Ibu Ami. Ami. Di mana ini Ibu Ami? Jawa Barat. Di Jawa Barat. Ya. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Ami yang menyempatkan untuk bertanya kepada kita. Ya. Yang terima kasih itu sebetulnya kita yang di studio. Ya. Anda bertanya, memberikan kesempatan kami untuk berbagi. Ibu Ami dan para pemirsa Fatwa TV serta pendengar radio semuanya. Apakah wafatnya seorang istri umpama atau wafatnya seorang suami menjadikan hak waris pasangannya itu berhenti, terputus? Apalagi kalau pasangannya itu menikah kembali. Tentu tidak, ya, sama sekali tidak jamaah. Ya, karena waris ini bukan sebab terhentinya waris itu bukan karena yang bersangkutan menikah kembali, tidak. Ya, mawani'ul irth. Dalam pembahasan ilmu waris ada yang disebut dengan mawani'ul irth. Penghalang-penghalang seseorang dari warisan atau penggugur dia untuk menjadi ahli waris. Penggugurnya apa? Dia nggak jadi ahli waris atau batal untuk dapat warisan, terhenti nggak dapat warisan. Apa itu? Mawani'ul irth. Yang pertama adalah ikhtilafuddin, beda agama. Beda agama. Ya. Beda. Tadi sebelum live ini tadi ada yang WA sama saya bahwa suami istri, ya, si istri ini Kristen, anak-anaknya semua ngikut sang ibu Kristen. Lalu yang ayah ini wafat, hartanya dikuasai oleh istri Kristen. Bagaimana? Ini ikhtilafuddin, sudah beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Agama saya syariat saya dalam segala hal. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan, la yarithul muslimu al-kafir. Ya, orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir. Ya, orang kafir tidak mewariskan kepada orang muslim. Ya. Jadi berbeda agama, ikhtilaf din, perbedaan agama di sini. Kemudian yang kedua adalah al-qatlu, pembunuhan. Umpama si A ingin mendapatkan warisan cepat dari si B karena si B ini ahli warisnya, orang tuanya umpamanya, atau kakaknya ini adik mau dapat warisan. Biar cepat dari warisan dibunuh bapaknya. Maka hasilnya apa? Justru dia tak dapat warisan. Yang ketiga, perbudakan. Nah, tentu ini bukan zaman sekarang, sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi ini mawani. Nah, sebab seseorang sekarang mendapatkan warisan itu apa? Satu, pernikahan yang sah. Ya, selama si A sama si B ini laki perempuan ini terikat dalam sebuah akad pernikahan yang sah. Saya terima nikahnya, kawinnya si fulan dengan si fulana. Nah, dah jadi suami istri. Ya. Awalnya kan begini tuh. Ya. Kan gitu kan? Begini. Terus ijab kabul. Saya terima nikahnya, kawinnya si fulan. Nah, sejak terjadi pernikahan ini, maka terjadilah namanya waris mewarisi. Ya. Dan juga ada ikatan apa? Nasab. Nah, nyambung nasabnya. Kenapa? Nasab ada karena adanya perkawinan yang sah. Oke? Nah, selama ada pernikahan yang sah, maka ada namanya waris mewarisi. Lalu si suami wafat. Nah, wafat dia. Dikubur, tinggal si istri. Jadi kencang. Artinya belum ada ikatan. Berarti apa? Dia tetap dapat warisan dari yang meninggal ini. Kenapa? Ya, dia terikat dulunya dengan pernikahan, lalu wafatlah yang memisahkan. Lalu si ini menikah lagi, ya nggak apa-apa, dia tetap dapat warisan dari sini. Ya, kecuali pernikahannya putus. Kenapa putusnya? Cerai. Putusnya bukan jatuh, meninggal dikubur. Putusnya karena cerai. Dan masing-masing begini lagi. Ya, disinilah warisnya apa? Putus jamaah.
Jadi kalau suami wafat, kemudian istri menikah lagi, ya nggak apa-apa, dia masih berhak dapat warisan dari sini. Ya, dari sinilah. Jadi putusnya karena wafat itu tetap dia mendapatkan warisan. Makanya dari mana dalilnya Ustadz? Dari analisa ayat-ayat Al-Quran. Coba lihat ayat-ayat Al-Quran. Ayat 11, ayat 12, dan ayat yang terakhir selalu mengatakan apa? Jika suami-suami kalian wafat, jika istri-istri kalian wafat, kalian dapat sekian dan demikian, jika sekian dan demikian. Tidak ada tuh disebutkan dalam ayat atau hadis, jika suami kalian menikah kembali, maka dia tidak dapat. Jika istri menikah kembali, tidak ada itu dari gitu. Ya. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Seperti itu ya. Jadi kalau meninggal masih dapat, tapi kalau cerai nggak dapat ya Ustaz ya. Putus ya Ustaz ya. Makanya di dalam Al-Quran ada tambahan lagi, selalu disebutkan apa? Coba, jika istri-istri kalian wafat, dan dia meninggalkan anak. Yang wafat ini disebut apa oleh Al-Quran? Disebut istri-istri, padahal dia sudah Meninggal. wafat. Jika suami-suami kalian wafat, loh, masih disebut suami, padahal dia sudah Meninggal. wafat. Tapi kalau sudah cerai, hidup, ya wis, rampung, telas kata orang Surabaya. Telas basah ya. Telas Ustaz? itu habis. Habis. Baik, alhamdulillah ya. Iya. Ini sudah ada penelpon masuk Oke. Ustaz, kita tanggapi Ustaz ya. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, dari Ibu siapa di mana? Dari Ibu Fadli Ya, Ibu Fadli. Di mana, Bu? Jakarta? di Jakarta. Baiklah. Ibu Fadli, televisi volumenya dikecilkan sudah? Ya. Baiklah. Silakan Ibu Fadli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali Ibu telepon ke kita. Terima kasih Ibu. Saya bertanya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Saya punya anak 2 laki-laki dan 1 perempuan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini bapaknya itu mau menghibahkan buat laki-laki rumah lah, sarang satu gitu rumah Ustaz. Tapi yang anak perempuan ini belum dikasih, itu gimana menurut Ustaz ya? Ya, nanti Ibu bisa lihat jawabannya di televisi Ibu ya. Iya, syukur Ustaz. Iya, Afwan. Terima kasih, Bu. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ibu Fadli, terima kasih teleponnya, partisipasinya dengan kita. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semua. Pertanyaan yang disampaikan Ibu ini persis dengan kasus Nu'man bin Bashir. Sang ayah ngasih hadiah kebun ke salah satu anaknya. Lalu istrinya bilang, kalau bahasa orang kita sekarang, ayah sudah ngomong sama Rasulullah enggak kalau mau ngasih kebun ke salah satu anak? Belum. Kalau gitu coba temui Rasulullah, minta saksi. Biar Rasulullah jadi saksi atas pemberian hibah hadiah ini. Oh ya, pergilah sang ayah Bashir menemui Rasulullah SAW. Lalu di hadapan Rasulullah SAW, sang ayah bercerita. Rasulullah SAW mengatakan, loh, apakah semua anakmu kamu kasih hadiah kebun, wahai Bashir? Bashir jawab, boten ya Rasulullah. Apa boten itu Pak? Tidak, belum. wahai Rasulullah SAW. Tidak, ya. Ya, saya ngasih ini, yang lain belum. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tidak, saya nggak mau jadi saksi. Ya, kamu harus adil sama anakmu semua. Ya. Ya. Jadi ibu Fadli, Fadli. ya, suami ibu, masya Allah niatannya bagus, luar biasa. Ya. Semoga Allah banyak memberikan model-model kayak suami ibu begini, perhatian sama anak. Ya. Insya Allah. Kalau mau ngasih, jangan ke satu anak ibu, kasih semua. Ya. Siapkan lahan-lahannya dan rumah-rumahnya. Walaupun mungkin belum diserahkan sekarang,
Tapi sudah dikasihkan, belum diserahkan sekarang karena yang ini masih single, gitu ya. Masih single, mau menikah. Jadi kalau ngasih ini saja, yang ini tidak dikasih, jangan. I'dilu baina auladikum, adillah kamu sama anak-anakmu. Ngasih satu, ngasih semuanya. Ini yang menjadi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz, seperti itu ya. Ya. Adil Ustaz ya, disuruh adil Ustaz ya. Masya Allah. Alhamdulillah Ibu Fadli, semoga bisa dipahami ya apa yang sudah dipaparkan oleh Ustadz dari Ustadz Nizar. Baiklah, sambil menunggu penelpon, kita masuk ke pertanyaan yang masuk di WhatsApp Ustadz. Dari Husnul, pekerjaan sebagai guru di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz Nizar, saya mau bertanya, ibu saya 3 bersaudara. Yang pertama laki-laki A, kedua laki-laki B, ketiga ibu saya. Jadi laki-laki terus ibunya. Ibu saya meninggal tahun 1990, punya 2 anak. Saudara laki-laki B meninggal tahun 2015. Kemudian tidak punya anak. Istrinya pun meninggal. Terus saudara laki-laki A meninggal tahun 2020. Punya 7 anak. Bagaimana pembagian harta waris saudara laki-laki B? Itu ya Ustaz. Jazakallah khair. Ya, ini mantap ini. Mantap. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah wa ba'd. Ya. Mungkin skemanya begini ya, kira-kira bisa teman-teman ditampilkan. Ya, mungkin skemanya seperti ini yang ditanyakan oleh ibu itu. Cuman pertanyaannya di sini, sang istri ini meninggal juga. Iya, istrinya meninggal. Istrinya meninggal tahun berapa? Tidak dijelaskan. Istrinya meninggal tahun sebentar. Ada kok, Pak. Ya. Saudara istrinya meninggal. Oh ya, nggak disebutin kan? Oke. Bagaimana pembagian warisan dari si B ini? Nah, jadi yang ditanya itu kan menghitung warisan si dia ini. Iya. Ya. Anak tengah ya. Siapa ahli warisnya? Ya. Karena saya tidak tahu ini tahun berapa ini wafatnya? Kalau menurut cerita sepertinya belakangan, karena diceritanya juga belakangan nih. Oke. Berarti ahli warisnya dia ini siapa? Nah, ahli warisnya siapa? Cuman si A doang. Ahli warisnya ini. Oh gitu. Ya. Bagaimana dengan ibu yang saudara ketiganya itu? Ya, saudara ketiga. Nah, dia bukan ahli waris. Oh iya, saya lupa. Pendengar radio ini agak bingung nanti dengerinnya. Oh gitu. Iya. Ya, jadi karena dia nggak lihat ini. Iya. Dia Pemirsa yang di rumah, pendengar radio yang dirahmati Allah, maafkan daku dan diriku ya. Oh, daku. Jadi, kayak sinetron. kan ada saudara A, B, C. Iya, betul. Ya. Si A wafat tahun 2020. Si B wafat 2015. Si C wafat tahun 1990. Lah yang mau dihitung warisannya si B 2015. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah saudara tertuanya yang wafat 2020 saja. Ya. Jadi yang wafat adalah yang menjadi ahli waris adalah siapa? Si A saja ini. Ya. B, A, si A ini aja yang jadi ahli waris. Sudah dia yang mengambil harta 100%. Masya Allah. Ya, bagaimana dengan anak-anak dari saudara ketiga si C, yang yang 2 anak itu? Ya. Mereka bukan ahli waris karena mereka anak-anak yang ponakan, maaf ya, ponakan kan jatuhnya ponakan dari saudara kandung perempuan, itu bukan ahli waris. Para ulama mengatakan bukan ahli waris karena tidak ada dasar dari hukum syar'inya. Ya, jadi siapa secara hitungan waris? Ya ini yang A ini. Wah kesian dong ponakan ini Ustadz yang 2. Ya dalilnya ada lagi solusinya, yaitu surat An-Nisa yang di An-Nisa ayat yang ke
Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakina farzuquhum minha. Ketika Anda membagi warisan, lalu datang dalam pembagian itu kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka kalian bagi juga dong. Nah, dalam hal ini ada kerabat yang bukan ahli waris. Siapa? Ponakan, dua ponakan tadi. Nah, dua ponakan tadi bukan ahli waris. Dua ponakan tadi Ya, bukan ahli waris kan? Iya. Nah, bukan Karena ahli ibunya waris perempuan. dua ponakan Iya, itu ibunya karena ibunya yaitu saudara kandung si mayit perempuan. Iya. Jadi dari ponakan dari saudara kandung perempuan itu bukan ahli Bukan ahli waris. Nah, karena dia kerabat yang bukan ahli waris, maka waktu pembagian waris mungkin dia dengar, tahu. Iya. Kan, gitu kan? Iya. Nah, Al-Quran mengatakan farzuquhum minha ay a'tuhum nasiban minal mirath, kata para ahli tafsir, yaitu bagilah anak-anak ini bagian dari warisan. Berapa? Ya terserah si A. Ini yang disebut masyarakat kita dengan sebutan uang silaturahmi atau uang kerohiman. Rahim. Terserah. Tadi karena ini bukan bagian dari waris, tapi ini adalah uang silaturahmi sedekah. Sedekah ya Ustaz, Masya Allah. Ya. Ustaz, Masya Allah, lengkap tuh dijawab sama Ustaz. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, berikutnya ini ada pertanyaan dari Umu Faik Soralangun Jambi. Suralangun. Ya, Soralangun Jambi ya. Ini bertanya seperti ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nizar, saya mau bertanya. Ini ada seorang akhwat yang suaminya meninggal 1 tahun lalu. Dan suaminya ini berpesan kalau hajinya nanti digantikan sama ibu mertuanya. Biar bisa berangkat haji bareng istrinya. Tetapi ternyata haji sekarang tidak bisa digantikan lagi dan dikembalikan uang pendaftaran hajinya. Nah, yang mau ditanyakan, apakah itu wasiat dan uang tadi bagaimana ke statusnya? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Pertama, masalah tidak bisa dipindahkan. Tentu ini bukan kewenangan kita untuk menjawab, ya kan? Ini adalah aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Departemen Agama. Kita mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu untuk kemaslahatan dan kebaikan kita. Kita yakin pasti ada kebaikannya. Kemudian yang kedua, uang yang dikembalikan itu bagaimana? Ya, kalau memang itu bisa dilakukan pergi haji lagi, umpama lewat travel, dalam hal ini bukan reguler ya, tapi itu biayanya akan semakin besar. Ya, sepertinya opsi ini berat untuk dilakukan. Berarti jika berat dilakukan karena ini reguler kan nggak mahal ya. Mohon maaf, reguler kan 30 dan 35 juta. Nah, jika dikembalikan, maka itu menjadi uang waris. Ya, karena kan tadi wasiatnya apa? Wasiatnya dia beranggapan bahwa hajinya bisa digantikan. Kalau bisa digantikan, ya digantikan oleh si fulan ini. Ternyata pemerintah mengatakan tidak bisa diganti, harus dibalikin. Nah, ada opsi. Yang pertama adalah Anda mendaftarkan kembali dengan uang itu dengan diniatkan kepada ini. Tapi tentunya tidak akan bisa berangkat juga dalam waktu yang pendek. Sehingga istrinya ini, janda dari bapak yang meninggal ini, toh juga nggak mendapatkan mahram juga. Kan gitu kan. Sehingga yang kedua akhirnya muncul. Apa itu? Dikembalikan menjadi uang warisan. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Baiklah Ustaz. Seperti itu Ustaz ya jadinya ya, ininya ya, aturannya ya Ustaz ya. Baiklah Ustaz, alhamdulillah. Jazakallah khair. Ini sekarang ada pertanyaan dari Pak Budi, Jalan Taman Sari, Gang Lotus nomor 15, Klan, Tuban, Bali. Lengkap Ustaz ngasih alamatnya? Masya Allah. Di Tuban, Bali. Baiklah, ini Pak Budi bertanya seperti ini. Paman saya meninggalkan harta, 1 istri, 1 anak perempuan. Aduh, saya catat. 1 istri dan 1 anak perempuan. 1 anak perempuan. Anak perempuan ini punya 2 anak. Punya anak 2. Perempuan. 1 laki. Anak perempuannya punya 2 anak. 1 laki-laki, 1 perempuan.
Satu laki, satu perempuan. Oke. Intinya punya 2 cucu berarti. Nah, Ya. punya 2 cucu. Dan 3 kakaknya paman yang masih hidup. Satu garis satu bapak dengan paman saya. Maksudnya apa nih? 3. 3 kakaknya paman yang masih hidup satu bapak dengan paman saya. Satu bapak, sejalur satu bapak dengan paman saya. Al-am berarti ya. 2 perempuan 3 dan 1 laki-laki. 3 paman. Om dan tantenya nih. 3 paman ini berarti saudara ayah. Saudara arah dari jalur bapak. Iya, saudara ayah. Iya, saudara ayah. 3 paman. Terus? Iya. 2 perempuan, 1 laki-laki. 3 itu. Oh, 2 perempuan, 1 laki-laki. 1 laki. Ya, Sekarang oke. sedangkan adik paman lain, tapi dalam satu ibu ada 1 laki-laki. Ya berarti saudara ibu. Saudara ibu. Adiknya hitungannya Iya, adik, tapi dari satu ibu, 1 laki-laki aja. Cara membagi warisnya bagaimana ya Ustadz? Tolong pencerahannya. Syukran jazakumullah khairan. Bingung ini. Susah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Ya. Saya bikin ilustrasi untuk pertanyaan ini. Si A ini wafat. Si A wafat, ya. Dia punya istri. Nah, ini ya. Terus dia punya ayah. Dia punya ayah. Dia punya ibu. Oke. Terus dia punya 1 anak perempuan. Nah, kemudian sang ayah ini punya saudara kandung lagi. Laki dan perempuan. Iya. Nah, sang ibu ini punya saudara laki. Ya dari ibu. Nah, kalau memang pertanyaannya itu ini yang dimaksud, Iya. jadi si A ini wafat, nah dia meninggalkan istri, oh ini istrinya, salah, pakai kuning aja, istri, nah meninggalkan istri, dan dia meninggalkan 1 anak, oke, dan dia punya paman yang dalam hal ini adalah saudara kandung ayah pewaris. Yaitu ini, Iya. sama ini. Dan dia juga punya paman dari jalur ibu. Ibunya si pewaris dalam hal ini, yaitu saudara laki-laki. Laki-laki. Paman laki-laki. Iya. Nah, Om laki-laki. siapakah ahli warisnya dalam hal ini? Ahli warisnya pertama yang adalah sang istri, pasti. Iya. Ahli warisnya istrinya. Iya. Yang kedua, ahli waris yang pasti adalah anak perempuan. Oh gitu ya. Iya. Ya, pasti. Ya. Yang ketiga, ahli warisnya adalah al-am. Al-am itu siapa? Saudara laki-laki, Dari saudara laki-laki ayah pewaris. Iya, yang meninggal ya. Ayah Bingung nggak? Saya kira bingung. Gitu. Iya, Ustaz. Saya yakin bingung. Saya aja bingung di sini. Ya, oke, tak hapus, tak ganti. Iya, ganti. Pak Budi, contoh aja ini. Iya. Pak Budi wafat. Pak Budi Ini yang wafat namanya Budi. misalnya. Misalnya, Pak Budi punya ayah. Punya ayah. Namanya siapa? Santo. Punya ibu. Iya, Budianto. Abahnya, ayahnya namanya Santo. Iya, Santo. Ibunya namanya Santi. Santi ya. Iya, Santi. Ya. Ya. Pak Santo punya saudara kandung laki, yaitu Sabto. Punya saudara kandung perempuan, Susi. Ini ngarang semua loh Iya. ini jamaah ya. Kok nama Ibu pemain Santi, tangkis ya? yaitu ibu kandung Pak Budi, Ibu Santi punya saudara kandung laki-laki. Namanya siapa? Ari. Lah Pak Budi punya istri. Punya istri dan punya anak perempuan. Oke, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya sang istri, anak perempuan, Pak Sabto,
saja. Udah. Ya, Pak Sabto yang jadi warisan istrinya sama anak perempuan, oke. Ya. Terus siapa lagi? Pak Sabto. Pak Saja. Sabto ini siapa? Pak Sabto ini saudara Dari laki-laki dari Pak Santo, yaitu ayahnya Pak Budi rahimahullah. Oh ya, pokoknya dari jalur ayah ya. Yang Jadi dari Pak jalur ibu Budi gimana? punya ayah namanya Santo. Ya. Pak Santo punya saudara kandung namanya Sabto. Mungkin kembar dulu nih. Ya. Ya. Lah, ini yang jadi ahli waris. Adapun Ibu Susi, saudaranya Pak Santo tidak menjadi ahli waris. Ini gugur, bukan ashabul furud. Apalagi Pak Ari, saudara kandungnya Bu Santi. Ini bukan ahli waris. Jadi ngitung warisannya begini, jamaah. Istri dapat 1/8, anak perempuan sematawayang dapat 1/2, sisanya buat paman, yaitu saudara laki dari ayah pewaris. Nah, ini dia dapat sisanya. Ya, semoga bisa difahami dengan baik. Baik, alhamdulillah, jazakallah Ustaz, masya Allah. Tampak membingungkan buat saya, tapi alhamdulillah selesai juga, masya Allah. Jazakallah Ustaz, mumtaz, ya, masya Allah. Baiklah, saat ini ada pertanyaan lagi dari Ahmad, jauh banget nih, Banyumas. Banyumas mah Jawa Tengah ya, Ustaz ya? Oh, tempat duren itu enak. Iya, bisa aja Ustaz. Pertanyaannya, kapan sebaiknya harta waris dibagikan? Detailnya seperti ini. Contohnya kapan dibaginya itu adalah ada suami meninggalkan istri dan 4 anak. Anak ke-1 dan ke-2 sudah dewasa, sedangkan anak ke-3 dan 4 masih kecil. Lantas kapan harus dibagi untuk ahli warisnya? Ya. Jazakallah khair. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Bicara tentang kapan warisan dibagi. Tapi sebelumnya terima kasih kepada Ibu siapa? Dari Ahmad. Oh, dari Pak di Ahmad Banyumas. di Banyumas. Iya. Masya Allah. Pak Ahmad di Banyumas. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Bicara tentang kapan warisan itu dibagi. Kalau bicara timingnya, tentu tidak ada ketentuan di dalam syariat Islam. Terus gimana dong bicara kepada kesepakatan dari para ahli waris. Iya. Ya, kalau ahli waris sepakat, udah nanti aja, ya udah terserah. Iya. Tapi kalau ada salah satu aja dari ahli waris itu meminta haknya, maka tidak boleh hak dia ditunda. Umpama semua sepakat tidak mau menjual, punya anak 5, 4-4-nya sepakat nggak usah dijual, nanti aja. Yang 1 enggak, saya butuh. Umpamanya, maka 4 ini tidak boleh menghalangi dari hak salah satu dari anak pewaris yang menuntut itu tadi. Ya, Masya Allah. Karena dia punya hak untuk nuntut, nggak boleh yang lain menghalanginya. Ya, kemudian, jadi ini tergantung kesepakatan mereka. Tapi kalau ada yang menuntut, walaupun salah satu saja, maka dia berhak untuk mendapatkan haknya. Ya. Tapi secara umum yang kedua, para jamaah secara umum adalah semakin cepat warisan dibagi akan semakin baik. Kenapa? Karena yang dipegang ini bukan uang kita. Ya. Panas. Ya, ini bukan uang kita. Ini uang orang-orang ini. Terus ngapain kita memegang uang orang lain? Akhirnya kepake nanti begini, begitu, begini. Aduh, jamaah resiko. Ya, sudahlah. Semakin cepat, semakin baik. Ya, semakin, jadi tenang ya Ustaz ya. Wallahu alam. Iya. Masya Allah Ustaz. Jazakallah Ustaz, itu ya jawabannya ya Pak Ahmad di Banyumas. Nah kemudian ini ada lagi dari Bapak Miftah. Bapak Miftah itu sebentar. Ada Pekanbaru, Miftahul Huda namanya. Di Pekanbaru. Mau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nizar, saya mau bertanya, apakah ada penelpon masuk, Ustadz. Kita lanjut nanti ya, Ustadz ya. Ya, ini ya. penelpon Kita aja. tayangkan dulu yang telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam.
Iya, dari Ibu siapa di mana? Dari Ibu Misnawati, Ustaz. Oh ya, Miss Nawati Nawati. di mana, Bu? Di Kandis, Pekanbaru. Pekanbaru. Ibu kan ada televisi ya. Televisinya volumenya dikecilkan dulu ya, Bu. Volumenya maksudnya, volume televisi. Iya, ya, Ustaz. Ya. Ya. Ini ada 7 menit, sisanya Ustaz, semoga cukup waktunya ya. Ya, Silakan Ibu. Silakan Ibu, ringkas aja Ibu. Ustaz, ada seorang ibu, suaminya sudah meninggal. Terus dia mempunyai harta dibagikan dengan anak perempuannya. Tapi anak perempuannya ada 4. Tapi yang dikasih hartanya itu hanya anak perempuan yang 3. Kapan ngasihnya Ibu? Sewaktu ibunya masih ada gitu, Ustaz, diberi gitu. Ibunya yang memberi. Iya, ibunya yang memberi. Terus di samping itu ada anak laki-lakinya 4 orang. Itu anak laki-lakinya yang 4 ini nggak diberi gitu. Itu Allahu Akbar. gimana, Ustaz? Apakah berikan saja dengan anak perempuan yang 3 diberikan dengan ibunya tadi, Ustaz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Terima kasih Ibu Terima atas kasih Ibu atas partisipasinya sudah telepon kepada kami. ya, terima kasih Ibu Dengarkan atas jawabannya. pertanyaannya. Ya, Waalaikumsalam. Begini Ibu, ini yang namanya ibu-ibu yang punya kuasa terhadap harta. Ya. Jadi suami meninggal, hartanya dikuasai sama si ibu Ya. ini. Kenapa saya ngomong menguasai? Iya, karena dia yang memegang seutuhnya ini harta, dan dia membagi harta ini kepada orang yang dia kehendaki saja. Yang cocok, yang srek dikasih, yang enggak nanti ditahan sama dia. Nah, tentu ini tidak diizinkan dalam syariat Islam, Ibu. Ya. Ya, ini haram. Ya, Haram. apa yang dilakukan oleh ibu itu berbahaya. Ini bisa memakan harta orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu baina amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta-harta orang-orang di antara kalian dengan cara yang batil. Astagfirullah. Itu harta warisan, tidak boleh sang istri berkuasa dengan harta itu. Sehingga dia berhak memberikan kepada siapa yang dia berkehendak. Ini aja yang dikasih, yang lain tidak. Ini berbahaya. Bahaya. Ini yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat yang ke-14. Wa may yata'adda tilka wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yadkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang melampaui batas terhadap hukum-hukum waris secara khusus dan bermaksiat kepada Allah dalam hukum waris secara khusus. Kenapa khusus? Karena ayat 14 ini berkaitan dengan hukum waris yang di atasnya, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Seperti apa? Seperti memberikan warisan hanya kepada salah satu dan yang lainnya tidak dikasih, kata Imam Ibnu Katsir. Ini berbahaya sekali. Ingatlah para ibu-ibu, ya. Apa itu? Harta yang ibu pegang itu bukan punya ibu, itu punya ahli waris. Memang punya suami ibu, tapi punya ahli waris pada akhirnya sekarang. Karena suami sudah wafat. Dan ibu hanya mendapatkan 1/8 sebagai istri. Sisanya itu haknya anak-anak semua. Jadi tidak boleh ibu mengambil lebih dari 1/8, apalagi sampai semuanya dikuasai dan membagikan kepada sesukanya dalam jumlah yang sesukanya. Na'udzubillah, saya serem sekali. Ya, ini dosa, hendaknya bertaubat kepada Allah dan dihitung kembali sesuai dengan hitungan syar'i, perhitungan waris dalam Al-Quran. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah, seperti itulah jawabannya ya. Semoga Ibu bisa paham apa yang sudah dijabarkan oleh Ustadz. Operator bisa dapat berapa menit lagi kita penjelasan ini? Oh, Taib. Alhamdulillah tidak terasa, Ustadz. Sudah Habis 1 waktunya. jam, Ustaz. Masya Allah, Karena sisanya alhamdulillah. kita menyambut maghrib, insya Allah. Ya seperti itu, Ustaz. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kebersamaan kita sudah hampir tidak terasa 1 jam ya, dan sudah melayani pertanyaan, juga pertanyaan dari sosial media, juga penelpon langsung. Terima kasih kepada pendengar radio yang sudah bergabung dan juga sudah mendengarkan kami secara live. Juga pemirsa Fatwa TV, kami memohon maaf atas pertanyaan yang belum sempat kami jawab, belum sempat kami bacakan ya, Ustaz. Ustaz?
Jazakallah Ya, Ustaz wa atas iyyakum. waktunya yang diluangkan untuk kami, Wa iyyakum. untuk pemirsa dan pendengar radio. Baiklah pemirsa, kita akhiri acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau Ahmad nanya. dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani Syafi'i Sohir.